Yuk pelan-pelan. Saya mulai dari Al-Baqarah dulu ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Isi Quran akan memberi petunjuk pada orang-orang takwa. Jangan pernah diragukan. Siapa orang takwa itu? Ciri orang takwa, ciri pertamanya salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Adalah orang yang beriman dan ghaib dan dia buktikan keimanannya itu dengan menunaikan salat. Nah, kalau dia bisa mengerjakan salat, itu bagian dari ciri takwanya. Sedangkan orang takwa dijamin oleh Allah di Quran surah ke-65 At-Talaq ayat 2 dan 3. Perhatikan jaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 1. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah. Anda tingkatkan takwa. Siapa yang bisa menaikkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ini jaminan Quran. Awas, kalau Adi Hidayat menjamin seseorang, Anda boleh ragu. Tapi kalau Allah yang menjamin kita semua, tidak ada peluang bagi kita untuk menolaknya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan berikan kemudahan pada setiap kehidupannya. Kami akan berikan solusi dari setiap masalah-masalahnya. Bahasa singkatnya, orang yang takwanya meningkat, maka hidupnya pasti, kata Allah, akan mudah. Saya ulang. Kata Allah, orang yang takwanya meningkat, ini rumusnya, persamaannya, hidupnya dijamin akan mudah. Kerja mudah, makan mudah, minum mudah, rumah tangga mudah, mau meninggal mudah. Masya Allah. Orang capek-capek, kelepek, ini bersin sekali, meninggal. Orang yang masuk kamar ribut sendiri, ini sujud sekali, meninggal. Takwa. Ibu mau meninggal mudah, Bu? Mau cepat meninggal? Mudah itu kan cepat, ya. Cepat, takwa. Orang yang takwa hidupnya mudah, kata Allah. Perhatikan. Sedangkan kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama yang disebutkan di Quran, Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa ciri takwanya? Salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Jadi kalau kita buat persamaan, orang takwa cirinya salat. Orang takwa hidupnya mudah. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, sebetulnya bukan ingin membebani kita menunaikan ibadah, tapi lebih daripada itu, Allah ingin membuat hidup kita semakin mudah. Allah nggak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh, sebab ketika kita salat, hidup kita jadi mudah. Tapi persoalannya, mohon maaf, kalau ada orang salat hidupnya tidak jadi lebih mudah, berarti ada yang salah dengan cara menunaikan salatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kata Allah, rizkinya akan saya kirimkan dari sisi-sisi yang tidak dia duga. Jangankan orang kerja, ini ada orang baru berangkat kerja, makanannya sudah datang. Orang-orang mau kerja sulit cari mobil, dapat mobil macet, Masya Allah. Orang takwa baru mau cari mobil, mobil datang. Ada macet, tiba-tiba polisi datang, kami kawal Pak, sampai. Masya Allah. Orang takwa mengerjakan apapun, kata Allah, mudah. Rizki mudah, hidup mudah. Sekarang pertanyaannya, maaf, siapa yang tidak pernah sholat? Angkat tangan. Yang subuh sholat, angkat tangan. Yang zuhur sholat, yang asar sholat, yang maghrib sholat, isya sholat, sholat. Hidup mudah tidak? Kerja mudah? Makan mudah? Nikah mudah? Masya Allah. Belum. Baik, lihat baik-baik sekali lagi. Kalau mudah, alhamdulillah, ada kebenaran dalam salatnya. Tapi kalau Anda dalam salat saja kita tunaikan kemudian tidak mendapatkan kemudahan dalam hidup, sekali lagi ada sesuatu yang kurang tepat dalam salatnya. Tahan. Apa artinya salat? Oh. Tiap hari salat tapi tak hafal mana salat. Apa artinya salat? Doa. As-salatu hiya doa di kitabul fiqih. Tapi asal kata salat itu bukan doa.
Salat itu dari kata wasala yasilu silatan fahuwa salatun. Salat orangnya musalli. Wasala yasilu silatan, asal kata salat itu sampai dan terhubung. Kenapa diartikan doa? Karena setiap orang berdoa sampai hajatnya kepada Allah dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, asal kata salat itu punya hubungan yang kuat. Salat punya hubungan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya hubungan yang kuat dengan Pak Bupati misal, atau dengan Bapak Gubernur. Maka hidup saya di Banten jadi lebih mudah. Pak Gubernur, abdi bade ka Labuan. Oh, mangga ya disayogikan provider. Berangkat ke Labuan. Mudah. Pak Gubernur, saya mau nengok ke kantor. Oh, silahkan, kasih akses. Mudah. Jadi kalau Anda dekat dengan gubernur, dekat dengan bupati, hidup Anda mudah di wilayah Anda. Tapi Anda keluar dari Banten, belum tentu mudah. Keluar dari Indonesia, belum tentu mudah. Kalau dengan manusia saja dekat bisa hidupnya mudah, apalagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik bumi. Keluar dari Indonesia dekat dengan Allah, mudah. Ke Malaysia, mudah. Maaf, ke Amerika, mudah. Ke Afrika, mudah. Jadi jaminan pertama dalam Al-Quran, orang yang benar salatnya akan punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminannya, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 2. Quran surah ke-13 ayat ke-28 ditafsirkan dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Tahan. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu itu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Bapak Ibu sekalian, ayat Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28 menyampaikan orang yang zikirnya benar itu hatinya akan cenderung tenang. Sedangkan dalam Al-Quran di antara makna zikir itu artinya salat. Pak, Bapak pasca salat subhanallah, subhanallah, alhamdulillah itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Ibu ba'da salat berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Doa itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Saat kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu zikir. Baca Quran. Ba'da salat Anda baca Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 5 ayat pertama Al-Baqarah, itu semua zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita selesai salat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kita sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Quran, berzikir. Bahkan orang yang hafal Quran, zikirnya 4 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena hafalan Quran disebutkan oleh Quran 4 kali dibandingkan dengan bacaannya saja. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Quran, bahasa Qurannya bukan hifzi, tapi zikri. Jadi orang yang sedang menghafal Quran sedang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Zikir. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Zikir. Sampai ke An-Nas. Tapi tahukah Anda puncak zikir itu ada pada salat. Kenapa puncak zikir disebut dengan salat? Karena salat menghimpun semua jenis zikir yang tadi disebutkan. Anda selesai salat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Dalam salat bukankah Anda bacakan itu? Anda memulai salat Allahu Akbar. Mau ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal a'la. Kalimat-kalimat zikir yang biasa disebutkan muncul dalam salat. Baca Quran itu zikir. Bukankah dalam salat baca Quran? Al-Fatihah itu Quran. Setelah baca Al-Fatihah kita baca Quran. Berdoa itu zikir. Bukankah salat disebut dengan doa?
ruku, doa. Duduk di antara dua sujud, doa. Jadi kalau ada orang berzikir saja baca Quran bisa tenang, maka orang sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah, tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Orang yang zikir itu hatinya tenang. Jadi kalau ada orang salat menghimpun semua jenis zikir, belum tenang hatinya, ada yang salah dalam salatnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, baca Quran saja, kalau benar bacanya kata Allah, itu hatinya tenang. Ibu kalau nggak percaya silakan Bu ya. Akhir bulan sedang gelisah. Uang belanja belum datang. Belum gajian. Gelisah. Kata Quran gampang. Tidak usah mengeluh. Jangan bikin status. Ini gaji belum turun, nulis di Facebook. Belum gajian. Tungguin komennya. Buang-buang waktu. Kata Allah, kalau hati ingin tenang, ada 5 amalan. Di antaranya tadi, baca Quran. Buka mushaf, ambil wudhu, baca Quran. Saat Anda baca Quran, seketika ketenangan diberikan kepada kita. Tapi ada yang hebat. Ada satu amalan yang menghimpun semua jenis zikir. Quran dihimpun, zikir bacaan kalimat thayyibah dihimpun, hafalan Quran dihimpun. Apa itu? Salat. Jadi kalau bapak dan ibu sehari minimal 5 kali salat, tapi tidak memberikan ketenangan pada jiwa kita, itu ada yang salah dalam salatnya. Ada yang tidak tepat dalam penunaiannya. Hati-hati, hati-hati. Nanti kita akan bahas satu-satu caranya. 3. Saya agak pelan-pelan ya. Awas, awas. Kadang-kadang ketenangan itu penting. Dan nanti ada pembahasan khusus. Kadang-kadang orang yang punya harta itu dibandingkan dengan yang mendapatkan ketenangan jauh nilainya. Kadang-kadang ketenangan lebih penting dibandingkan harta yang dipegang. Saya tanya ibu deh, Bu, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Sudah, nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oh, ayo ya orang-orang ngaku pilihan ketiga. Sudah pindah 3. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah? Oh, ya. Anggar we katilum ini. Sudah 3. Saya percepat saja lah. Agak cepat karena ini masih mukadimah nih, kita belum mulai. Belum mulai kita, saya belum serius ini. Sampai jam berapa Pak? Pak Amin? Ayo mau nggak tabu 2? Saya mah jam 12 pulang. Sudah 3. Saya cek dulu. Tadi kalau orang sholatnya benar, 1 apa? Hidupnya mudah. 2 apa? Hatinya tenang. 3. Orang yang sholatnya benar, itu dijamin oleh Al-Quran, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, jangan, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu anaknya mau sekolah, berdoa. Ada yang mau menikah, berdoa. Ada yang cari kerja, berdoa. Awas, awas. Kalau Anda tiap hari menunaikan sholat, tapi doanya telat terjawab, maka ada yang harus dicek dalam sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar, itu Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa. Orang yang meminta kepada Allah, bahkan yang kata manusia mustahil, itu kalau sholatnya benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, paling kanan sebelah atas. Kenal Nabi Zakaria? Ayo kenal. Kenal di mana? Nah, orang rengat tak? Belum ditulis sudah kelihatan. Nabi Zakaria kenal. Baik, sudah. Nabi Zakaria, Nabiullah, dekat dengan Allah. Orangnya soleh, berumah tangga, menikah sampai sepuh. Mohon maaf ibu, istrinya divonis monofos bahkan mandul. Menurut medis dan klinis itu mustahil punya keturunan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Melihat Sayyidah Maryam alaihissalam banyak beribadah di mihrab dekat dengan Allah, lantas beliau berinisiatif untuk sholat di mihrab itu. Perhatikan, sholat. Dalam sholatnya memohon kepada Allah, di mihrab sholat minta kepada Allah. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Kita baca ayatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah.
Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ia memohon, ya Allah, mereka mengatakan manusia saya tidak akan mungkin punya keturunan. Mereka katakan saya sudah sepuh, fisik saya sudah letih, rambut saya memutih, dan istri saya divonis secara medis sudah tidak mungkin punya keturunan, monofos dan mandul. Maka saya mohon, ya Allah, berikan keturunan dari sisimu saja. Ini awas, ini rumus dalam Quran. Kalau bapak ibu nanti mendapatkan gambaran dari manusia, ada tetangga, ada dokter, ada macam-macam mengatakan ini mustahil pak, ini nggak bisa bu, maka tafsir dari ayat ini ingin mengatakan kalau manusia sudah mengatakan terbatas, tidak bisa, maka tinggalkan pendapat manusia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mintanya? Lihat Nabi Zakaria. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, manusia mengatakan saya enggak mungkin punya keturunan. Saya mohon darimu saja ya Allah yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang Maha mendengar saja tidak dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Nah, yang paling menarik, Nabi Zakaria itu mintanya dalam keadaan apa? Apakah sedang duduk? Apakah sedang makan? Apakah sedang tiduran? Lihat ayat 39-nya. Begitu selesai berdoa, perhatikan, selesai berdoa, tiba-tiba turun malaikat. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba turun malaikat menyampaikan kepada beliau, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi baru selesai berdoa, turun malaikat. Hei Yahya, hei Zakaria, kamu dapat kabar gembira dari Allah, kamu akan punya keturunan. Bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Dari kata Al-Hayyu, artinya hidup. Yang mustahil kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup. Kata Allah, bagi saya nggak ada yang mustahil. Jadi hidup. Kapan dia berdoanya? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ternyata beliau berdoanya masih berdiri dalam sholatnya. Nabi Zakaria sholat bu, berdoa kepada Allah. Sholatnya belum tuntas. Perhatikan dahsyatnya. Sholatnya belum selesai, doanya sudah dikabulkan. Belum selesai sholatnya, kata Quran, qaimun yusalli. Beliau masih berdiri dalam sholatnya. Sholatnya belum tuntas. Minta kepada Allah dalam sholat. Sholatnya belum salam, belum selesai. Baru selesai berdoa, langsung dikabulkan. Ini orang sekarang, sholat sudah tuntas. Dalam sholat minta, Rabbik firli, warhamni, wajburni, sampai minta ke-7 sampai 8 permintaan. Sujud minta lagi, berdiri minta lagi, ruku minta lagi. Bahkan setelah sholat pun masih minta. Ya Allah, mohon berikan saya rizki. Tadi yang dalam sholat apa? Yang tadi warzukni. Warzuk itu berikan saya rizki. Selesai sholat masih minta juga, tapi belum terkabulkan juga. Nabi Zakaria minta berdoa dalam sholat. Sholat belum selesai dikabulkan. Ada orang sekarang minta, maaf, sudah selesai sholat belum dikabulkan juga. Apa yang salah dalam sholatnya? Itu yang nanti kita akan lihat. Awas, hati-hati. Nanti saya tunjukkan beberapa dalil, bahkan dalam hadis, bila seseorang benar dalam menunaikan sholatnya, bahkan Masya Allah, hal yang menurut manusia mustahil pun, itu bisa terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu silahkan cek Nabi Muhammad SAW dalam salatnya beliau meminta berdoa kepada Allah. Para ulama-ulama kita yang soleh, bahkan maaf Bu ya Pak, ada ulama mau berjihad, salat pertama kali dilakukan. Ada yang mau nulis kitab, itu salat dulu. Salat. Begitu salat dikerjakan, semuanya mudah. Itu yang menaklukkan Jakarta dari Portugis. Di Jakarta dulu, itu namanya bukan Jakarta, Sunda Kelapa. Berdekatan dengan Banten. Dikuasai oleh Portugis. Datang ke Indonesia, ke Nusantara lewat Malaka, Selat Malaka tahun 1511. Menguasai wilayahnya wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa. Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah. Dikenal dengan Faletehan. Itu menantu Sunan Gunung Jati. Menikah dengan anak keduanya perempuan. Anak pertama namanya Muhammad, anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah atau Fatahillah. Datang kemudian ditugaskan untuk membebaskan Sunda Kelapa. Sebelum berangkat, sholat, wudhu, minta kepada Allah.
begitu berangkat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idz ramaita. Bukan panah yang kau lemparkan, tapi Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua itu. Berhasil dibebaskan di bulan Ramadan, tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni 1527. Begitu dibebaskan, karena tahu yang membantunya Allah, maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi nama yang ditetapkan dalam Al-Quran. Surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Siapa itu Fathullah? Menantu Sunan Gunung Jati. Siapa Sunan Gunung Jati? Namanya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Anaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Syekh Ahmad Jumadil Kubra? Satu di antara 9 wali yang pernah menyampaikan risalah dakwah di Nusantara. Beliau punya 2 orang anak, satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq. Syarif Abdullah itu nanti yang kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Namanya Rara Santang, lahir tahun 1426. Dia punya kakak namanya Walang Sungsang, ganti nama jadi Abdullah Iman, lahir tahun 1423. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Prabu Siliwangi, menikah dengan siapa? Nyai Subang Larang. Siapa Nyai Subang Larang? Muridnya Syekh Hasanuddin. Siapa Syekh Hasanuddin? Pernah belajar ilmu Quran di Mekah. Mekah dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Di mana tempatnya? Di Karawang. Dari situ kemudian ditugaskan pulang ke kakeknya Prabu Siliwangi, diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya menantu Fathullah, datang membebaskan Sunda Kelapa, dikirimkan saudaranya Syekh Maulana Hasanuddin kemana? Ke Banten. Sampai sekarang kemudian jadi kampus di wilayah Serang. Nyambung. Anak keduanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq tadi melahirkan siapa? Melahirkan Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Tanggal 18 November tahun 1912. Saudaranya Kyai Haji Hasim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, disingkat dengan NU. Tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi NU dengan Muhammadiyah itu bersaudara pendirinya. Berasal dari Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih nyambung. Jadi saya kembalikan ya. Nah, nyampe kadinya teteh. Diulangi deh. Jadi kalau orang sholatnya benar, orang sholatnya bagus, kita kembalikan ke awal, maka doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Gak cepat. Orang yang sholatnya benar, maka akan dijamin langsung oleh Al-Quran. Hati-hati. Saya ulang. Orang yang sholatnya benar akan mendapatkan jaminan langsung dalam Al-Quran, jaminan kebahagiaan dan kesuksesan dalam seluruh aktivitasnya. Awas, hati-hati. Jadi ahli salat itu, maaf, belajar sukses, rumah tangga bahagia, usaha sukses. Nanti saya tunjukkan Pak Bu ya, nanti saya kisahkan ketika kita mulai belajar, mulai seriusnya. Ini masih mukadimah. Nanti ada yang mempraktikkan makna keempat ini, modalnya cuma pakaian Pak. Modal pakaian, oleh Nabi diberikan pendidikan sholat. Begitu dipraktekkan sholatnya, datang ke Madinah, 3 bulan langsung jadi orang nomor 3 paling kaya di kota Madinah. Mempraktekkan makna sholat. Yo, ini ada di Quran, surah ke-23, ayat 1 sampai dengan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman itu pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi ada sukses saja, ada bahagia saja. Kalau sukses saja, yang belum tentu bahagia, itu bahasa Arabnya namanya fauz. Turunannya faiz, faizin, fauzan, faizah. Kalau di sini ada yang namanya faizah, faizin, fauzan, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia.
Ada yang kedua, bahagia saja, walaupun belum tentu sukses. Itu farah namanya. Fariha. Orangnya disebut dengan farhan laki-laki, perempuannya disebut dengan farah. Kalau di sini ada yang namanya farhan, itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya, tapi belum tentu sukses. Ayo tadi pilih mana? Miskin tapi bahagia, atau kaya tapi gelisah? Kaya gelisah. Nah, sukses, ada sukses saja namanya fauz, disebutkan 29 kali dalam Al-Quran turunannya. Ada bahagia saja, farah namanya. Kalau Anda gabungkan sukses dan bahagia, Ustadz saya ingin sukses bahagia, kaya tenang, sukses dunia, sukses akhirat, gabungkan jadi satu, maka bahasa Arabnya berubah. Dari kata fauz, dari kata farah berubah menjadi kata falahun. Falah, falah, sukses dan bahagia. Lihat sini. Kalau kita kemudian menggenggam kesuksesan itu, kita pegang, ambil. Baik, kalau orang sudah sukses ingin dilepaskan, tidak? Kalau orang sudah sukses ingin berubah jadi tidak sukses, tidak? Tidak. Kalau orang sudah bahagia ingin sedih, tidak? Maka orang yang sudah sukses, sudah bahagia, umumnya ingin terus menggenggam itu dan tidak ingin dilepaskan. Kalau Anda ingin terus mendapatkan itu dan tidak ingin dilepaskan, maka bahasa Arabnya di ilmu sharaf tambahkan hamzah di awal katanya. Kata Allah, qad aflahal mu'minun, Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Sungguh orang yang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau bapak ibu beriman, imannya benar, pasti sukses. Anda pengusaha beriman, sukses. Apa buktinya? Utsman beriman, Abu Bakar beriman, Abdurrahman Auf beriman. Mereka pengusaha, sukses. Anda politisi, Anda birokrat, Anda diplomat beriman, sukses. Apa buktinya? Ammar bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, sukses. Anda guru, Anda dosen, Anda pengajar, Anda beriman, sukses. Siapa buktinya? Ali bin Abi Thalib, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, sukses. Jadi setiap kita kalau benar-benar beriman, jadi apapun pasti sukses dan bahagia. Nah, apa cirinya orang yang sukses falah ini, yang mendapatkan aflah ini? Teruskan ayatnya, ayat keduanya. Ternyata amalannya orang sukses ini bukan kerja keras saja, bukan belajar keras saja, tapi amalan pertamanya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang saat menunaikan salat dia serius dan khusyuk menunaikan salatnya. Makanya saat kita dipanggil salat, Pak, Ibu, tolong ya, maaf nih, sebelum salat kan ada panggilan dari masjid. Apa panggilannya namanya? Azan. Dalam azan, hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat, ayo salat. Bapak Ibu tanya, kenapa ya Allah saya salat? Teruskan, hayya 'alal falah. Saya ngajak kalian salat, kata Allah. Saya nggak butuh salatnya, cuman kalian butuh bahagia. Di rumah tangga butuh bahagia, di kantor butuh bahagia, kamu butuh sukses. Dengan salat saya berikan kebahagiaan, dengan salat saya anugerahkan kesuksesan. Jadi kalau ada di antara kita salat tiap hari nggak sukses-sukses, ngelamar anak orang lain tidak sukses, sudah menikah tidak bahagia, jadilah jomblo sengketa. Sekarang jomblo dibagi 3. Ada jomblo syariah, ada jomblo fisabilillah, ada jomblo sengketa. Sukses. Nah, itu bahasanya lain nantilah. Ada yang kedua, sudah menikah tidak bahagia. Ada yang hebat di kantor jadi juara, di rumah tangga menjadi pecundang. Ada yang bahagia di rumah tangga, di kantor tidak berhasil. Kalau tidak sholat, tidak usah dipikirkan. Ini sholat, tapi tidak mendapatkan itu, ada yang salah dalam sholatnya. 5 terakhir. Masih semangat insya Allah? 5. Orang sholat, maaf, pasti jadi orang baik. Saya ulangi. Orang sholat pasti jadi orang baik. Pelan-pelan. Tahan sebentar. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat turunan pertama Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai dengan 46. Ditafsirkan nanti di Quran surah keempat An-Nisa
ayat 103 dicontohkan di beberapa ayat di Quran, seperti Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12. Saya bacakan ayatnya dulu, Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika Anda punya persoalan, jika Anda punya permintaan, maka mintakanlah pertolongannya kepada Allah. Sabar dengan sabar. Jadi kalau sedang punya masalah, kata Allah, jangan mengeluh. Awas, hati-hati. Kalau diturunkan masalah, kita mendapatkan ujian, maka kalimat Qur'annya jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat Quran memerintahkan kita mengeluh. Kalau ada ayat Quran satu ayat saja meminta kita mengeluh, maka saya akan jadi orang pertama yang mengeluh. Kata Quran, kalau Anda sedang punya masalah, sabar. Terima dulu, karena Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali kita sanggup menjalaninya. Rumusnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali sanggup menjalaninya. Jikalau sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah, masalahnya berat, susah, itu artinya cuman Bapak yang sanggup menjalaninya. Cuman ibu yang bisa, yang lain tidak bisa. Makanya diberikan kepada ibu, bukan pada yang lain. Jangan katakan, ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang sanggup, yang lain tidak. Tapi yang menarik, perhatikan. Wassalah. Lalu tunaikan salat. Bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sungguh salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Yang paling menarik, setelah dia selesai salat, buka Quran surah keempat ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Fa idza qadaitumus salata, maka jika orang telah selesai mengerjakan salat. Apa ciri salatnya berhasil? Bukan sekedar dia menunaikan salam. Lihat sini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata Quran, tidak cukup salamnya disebut sebagai salat yang berhasil. Ciri orang yang berhasil salatnya, teruskan ayatnya. Fadhkurullaha. Maka orang salat yang salatnya tuntas dikerjakan dengan benar, salatnya bisa mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Quran, kalau orang benar salatnya, selesai salat dia ingat Allah. Saya ulang, selesai salat dia ingat Allah. Qiyaman, saat berdiri ingat Allah. Wa qu'udan, duduk ingat Allah. Wa ala junubikum, berbaring ingat Allah. Sedangkan kaidah mengatakan, kaidah al-qaidatu taqul, orang yang ingat Allah, alladzi yadhkurullaha fi hayati, orang-orang yang selalu ingat Allah dalam kehidupannya, itu mustahil akan menyimpang dari hukum-hukum Allah. Lihat, orang sholat dekat dengan Allah, selesai sholat ingat Allah. Kaidah mengatakan orang yang ingat Allah mustahil akan menyimpang dari hukum Allah. Sedangkan hukum Allah mengatakan setiap orang yang dekat dengan Allah pasti jadi orang baik. Lihat sini, orang yang dekat dengan Allah karena Allah sifatnya baik, hukumnya baik, maka orang-orang yang ingat Allah pasti mustahil akan tidak memiliki nilai-nilai kebaikan. Makanya Quran langsung menyebutkan, orang yang ingat Allah, maka matanya hanya akan dipakai pada yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, telinganya akan mendengar yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, tangannya akan memegang yang baik-baik. Bagaimana cara mengingat Allah? Salat. Karena itu orang yang selesai salat mustahil berbuat maksiat. Otomatis orang yang salat itu akan selalu berperilaku baik dalam kehidupannya. Contoh nih Bu, Pak, apa fungsi mata? Melihat tuh. Bapak ibu punya mata, melihat. Kambing pun punya mata, kambing melihat. Sekarang apa bedanya mata orang rengat dengan mata kambing rengat? Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Kalau cuma melihat, elang pun melihat. Tuh lihat elang naik sampai Gunung Karang, naik sampai ke awan. Anak ayam kelihatan. Ayam bapak ibu diambil elang, dari atas kelihatan. Orang menes naik pesawat, ngelihat anak sendiri nggak kelihatan. Apa bedanya mata kita dengan mata elang? Mata elang lebih tajam dibanding mata kita, tapi elang tidak dihisab, kita dihisab. Quran surah 17 ayat ke-36.
Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia, penglihatan manusia, bahkan pikiran manusia satu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata biasa dipakai melihat saja, tapi tidak melihat yang baik-baik, maka hisabnya akan berat bagi orang yang punya mata itu. Maka itu turun ketentuan di Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan kalimat Qurannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman, ciri orang beriman itu salat. Orang yang salat ingat kepada Allah, maka mata orang salat yaghuddu min absarihim, maaf, akan dipalingkan dari perbuatan maksiat. Jadi fungsi mata kita itu, mata orang salat bukan sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. Kalau tidak baik tidak akan dilihat. Buka Facebook, Masya Allah, lihat status, yang dilihat status istri orang. Mustahil. Jadi kalau anda benar sholatnya, mustahil pandangannya dipakai untuk maksiat. Keluar dari masjid, Masya Allah, masih ada yang tertukar sandal. Kalau benar sholatnya, mustahil ada yang kehilangan sandal. Di sini ada yang begitu? Tidak, Alhamdulillah, tidak beda. Ya. Jangan orang sholat mustahil maksiat. Datang ke kantor, ditawari disogok, gak akan diterima. Pak, tolong Pak, tanda tangan Pak, 10 juta. Maaf, ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Sholat. Nah Pak, 100 juta. Sebentar, istikharah dulu ya. Bisa. Jadi kalau benar sholatnya, pasti akan baik kehidupannya. Lisannya tidak akan dipakai mencela. Turun Quran surah 49 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Iman pasangannya amal soleh. Turunan amal soleh salat. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang salat masih mencela, ada yang salah dalam salatnya. Ini belum salat sudah dicela imamnya. Siapa imamnya? Oh si fulan. Ah, bunga. Oh, Masya Allah. Itu. Ada orang sekarang suka mencela? Ada yang suka bertengkar? Ada. Kalau orang itu sholat, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Ini mau sholat subuh, sibuk, ribut. Yang satu kunut, yang satu tidak. Gara-gara kunut, saling mencela. Akhirnya ujung-ujungnya nggak pada sholat. Itu yang salah. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010. Itu begitu menerima jemaah haji pertama, tiba-tiba kemudian salat Isya yang jadi imam Syekh Sudes. Di Saudi itu kan mazhabnya Hambali, kalau baca Fatihah bismillahnya disirkan Pak. Di cara baca bismillah itu ada 4, hadisnya 70 Pak. Hadis bismillah itu 70 hadis, semua bersambung pada Nabi. Caranya ada 4. Bisa dijaharkan, dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Bisa disirkan, ya, dipilih silent, dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lahir tahun 163 Hijrah. Bisa tidak dibaca sama sekali, dipilih oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah, Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah. Kalau dijaharkan, dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, silent, tipis. Jadi kalau silent, tidak usah dikencangkan. Ini silent, sir, tapi ditempelkan ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan jahar. Bisa tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah pertama Indonesia datang ke Mekah. Salat dipimpin Syekh Sudes, mazhabnya Hambali. Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa komentar pertama? Oh, iki imamnya Muhammadiyah ya? Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Baik. Padahal dari sejak dulu sudah ada. Begitu subuhnya nggak kunut, apa saya bilang? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, yang bismillah dijaharkan, benar. Yang disirkan, benar. Yang salah yang tidak sholat. Yang kunut benar, ada dalilnya. Al-Imam Asy-Syafi'i kunut, dalilnya dari Ibnu Umar, diajarkan oleh Nabi kalimatnya pada cucu Nabi Al-Hasan. Allahumma hdini fi man hadait. Kalau jama' Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya hadisnya.
Yang tidak kunut juga mengambil pemahaman kunutnya kunut nazilah, diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak kunut sama sekali seperti Imam Abu Hanifah, dalilnya ada, mengambil riwayat di Bi'r Ma'unah saat turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Dipilih oleh para ulama zaman Nabi itu sudah ada contohnya. Nabi kemudian berhenti sementara waktu, sahabat ada yang kunut ada yang tidak, Nabi membenarkan keseluruhannya, diteruskan oleh para ulama. Imam Syafi'i memilih kunut subuhnya, Imam Ahmad kunutnya nazilah, Imam Abu Hanifah tidak kunut, Imam Malik kunut subuh, kunutnya sebelum ruku disirkan. Yang kunut dibenarkan oleh Nabi, yang tidak kunut pun dibenarkan oleh Nabi. Yang tidak dibenarkan yang tidak sholat subuh.